Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni dengan NPM 2211040171 dari kelas 1D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian, ruang lingkup, dasar, tujuan, dan kegunaan ilmu pendidikan Islam. Baik, yang pertama adalah pengertian ilmu pendidikan Islam. Sebelum mengetahui apa itu pengertian ilmu pendidikan Islam, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pendidikan. Jadi, pendidikan itu adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Pendidikan lebih daripada pengajaran. Kenapa? Karena pengajaran hanya sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, sedangkan pendidikan itu merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Jadi, definisi pendidikan Islam itu adalah upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama, atau biasa dikenal dengan istilah toleransi. Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam itu adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun akhirawi. Baik, yang kedua adalah ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Jadi di sini ada 9 ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Yang pertama adalah perbuatan mendidik itu sendiri. Mendidik di sini adalah suatu kegiatan atau sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi anak-anak didik, atau dengan kata lain, sikap atau tindakan menuntut dan membimbing peserta didik menuju tujuan pendidikan Islam. Yang kedua adalah anak didik. Anak didik merupakan objek terpenting dalam ilmu pendidikan Islam. Hal ini disebabkan karena perbuatan atau tindakan mendidik itu dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik ke arah tujuan pendidikan Islam yang telah dicita-citakan. Yang ketiga adalah dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Dasar adalah landasan atau sumber dari segala kegiatan pendidikan. Maksudnya, pelaksanaan pendidikan Islam itu mengarah kemana sih anak didik itu akan dibawa? Tentunya pasti ke arah yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah pendidik. Pendidik itu merupakan subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik ini mempunyai peran penting. Kenapa? Karena berpengaruh kepada baik atau tidaknya hasil pendidikan Islam itu sendiri. Yang kelima, materi pendidikan Islam. Materi di sini adalah bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk disampaikan kepada anak didik, agar anak didik dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh pendidik. Yang keenam, metode pendidikan Islam. Metode adalah cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan Islam, agar materi pendidikan Islam tersebut dapat dengan mudah diterima dan juga dipahami oleh peserta didik. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan, media pendidikan Islam. Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pendidikan dari guru kepada siswa dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sehingga terjadi proses belajar mengajar pendidikan. Contoh dari media pendidikan Islam itu sendiri misalnya seperti buku pendidikan Islam. Kemudian yang kesembilan, lingkungan sekitar, yaitu keadaan yang mempengaruhi proses pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam, seperti lingkungan kelas, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Baik, pembahasan yang ketiga adalah dasar pendidikan Islam. Bagi umat Islam, agama merupakan dasar atau fondasi utama bagi berlangsungnya pendidikan, karena ajaran Islam yang universal memuat aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudiyah atau mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun yang bersifat muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.
Adapun dasar-dasar dari pendidikan Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran secara etimologis berarti bacaan, sedangkan secara terminologis adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam agama Islam mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu menggunakan akal dan juga pikirannya. Suatu sistem pendidikan yang dikembangkan berdasarkan Al-Quran akan mewujudkan dan merefleksikan pribadi dan komunitas muslim yang sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh Islam. Yang kedua, hadis atau as-sunnah. Hadis adalah sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Bagi umat Islam, hadis merupakan kerangka acuan bagi pengembangan kehidupan umat Islam, tak terkecuali tentunya dalam aspek pendidikan. Hal itu dapat dipahami karena kepribadian Nabi Muhammad secara normatif merupakan pusat teladan yang baik bagi kehidupan praktis umat Islam. Kemudian pembahasan yang keempat adalah tujuan ilmu pendidikan Islam. Tujuan ilmu pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu berperan sebagai mediator dalam memasyarakatkan ajaran Islam di berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan Islam, manusia dapat memahami, menghayati, dan juga mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, pembahasan yang kelima adalah kegunaan ilmu pendidikan Islam. Jadi, kegunaan dapat diartikan sebagai sumbangan positif yang diberikan kepada manusia dan juga lingkungan pendidikannya. Di sini ada 4 kegunaan ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan sebagai usaha pembentukan pribadi manusia harus melalui proses yang sangat panjang dan hasilnya tidak dapat dilihat secara singkat. Dalam proses pembentukan tersebut, diperlukan suatu pikiran yang matang dan selalu berhati-hati. Yang kedua, pendidikan Islam pada dasarnya bersumberkan nilai-nilai agama Islam. Di samping menanamkan nilai-nilai tersebut, kita juga harus mengembangkan kemampuan pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan bertujuan untuk mensejahterakan sekaligus membahagiakan kehidupan umat manusia di dunia dan juga di akhirat. Dan yang keempat, yaitu ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala bidang kehidupan manusia di dunia dan harus mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam dan hasilnya akan kita peroleh di akhirat nanti. Kemudian, saya akan menambahkan sedikit kesimpulan. Jadi, pendidikan Islam itu merupakan fondasi dasar bagi terbentuknya generasi yang kuat dengan nilai-nilai spiritual, termasuk bagi generasi milenial. Di dalam pendidikan agama Islam, seseorang akan diajarkan banyak hal, khususnya terkait akhlak, moral, atau juga etika dalam kepribadiannya. Generasi milenial harus terus dibekali pendidikan agama sebagai landasan hidup yang baik untuk masa depannya agar tidak terbawa arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung permisif dalam hal-hal yang secara naluri dan keagamaan dibatasi. Sehingga pentingnya pendidikan agama sebagai pembatas agar seseorang dapat mencegah diri dari melakukan keburukan dalam kehidupannya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.